Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk pembacaan 60 sirah sahabat Rasulullah SAW untuk bagian Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Siapakah kiranya yang menjadi muazin untuk sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam? Siapakah yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh penjuru kota Madinah? Dialah Bilal yang telah menyerukan ahad, ahad ketika diterpa siksaan 13 tahun yang lalu. Hari itu Rasulullah memilihnya sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Dengan suaranya yang tinggi dan merdu, lantunan demi lantunan azan menyirami hati kaum muslimin, menjadikannya berbunga-bunga. Dengarkan lantunan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saat terjadi perang yang amat sengit antara kaum muslimin dengan pasukan kafir yang menyerang kota Madinah, lihatlah Bilal berada di sana. Ia berkelebat ke sana kemari, menebaskan pedangnya. Inilah perang pertama yang diterjuni kaum muslimin, perang Badar. Rasulullah memerintahkan pasukannya agar menjadikan kata ahad, ahad sebagai slogan perang itu. Kaum kafir Quraisy mengerahkan kekuatan intinya dalam peperangan ini. Tidak ketinggalan para pemukanya. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, berniat tidak ikut perang. Namun ia didatangi Uqbah bin Abi Mu'id dengan membawa mizmar, dupa yang dipergunakan wanita untuk membakar kayu wangi. Dupa itu diletakkan di depan Umayyah dan berkata, "Hai Umayyah, gunakanlah dupa ini. Kamu ternyata seorang wanita." "Keparat kau, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geram. Ia bergegas berangkat bersama pasukan yang lain. Sungguh, apa rahasia di balik semua ini? Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan orang-orang tak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang ia mendesaknya untuk ikut dalam perang Badar, perang yang menjadi kuburannya dan kuburan Uqbah bin Abi Mu'id. Pada awalnya Umayyah enggan ikut perang tanpa desakan dari Uqbah. Belum tentu ia ikut perang, tetapi keputusan Allah pasti akan terjadi. Umayyah harus ikut dalam perang ini. Ia masih punya utang kepada seorang hamba Allah yang belum terselesaikan. Dan sekaranglah saatnya membayar utang itu. Jika Anda berutang, Anda harus membayar utang itu. Dan takdir Allah menghinakan orang-orang yang sewenang-wenang. Uqbah adalah orang yang mendorong Umayyah menyiksa orang-orang Islam. Dia juga menyeret Umayyah menemui kematiannya. Di tangan siapakah dia menemui kematiannya? Di tangan Bilal. Bilal membunuhnya sendirian. Bilal membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tangan yang dulu dirantai oleh Umayyah dan tubuhnya yang disiksa habis-habisan. Hari ini di perang Badar, tangan inilah yang mengantarkan Al-Ghazi Quraisy pada kematiannya. Ketentuan Allah lah yang mengatur semua ini. Perang mulai berkecamuk. Pasukan kaum muslimin bergerak maju dengan semboyannya ahad, ahad.
Jantung Umayyah bagai tercabut dari urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh budak belianya saat menghadapi siksa, sekarang menjadi semboyan satu agama dan umat baru. Ahad, ahad. Begitu cepat perubahan ini terjadi. Perang makin memanas. Suara benturan pedang memekakan telinga. Ketika perang hampir usai, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah. Ia segera meminta perlindungan kepadanya. Umayyah meminta Abdurrahman bin Auf agar mau menjadikannya sebagai tawanan, dengan harapan ia bisa selamat dari pedang pasukan Islam. Abdurrahman memenuhi permintaan Umayyah dan berjanji akan melindunginya, lalu membawanya ke tempat para tawanan perang. Di tengah jalan, Bilal melihat keberadaan Umayyah. Ia berteriak, "Itu dia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan aman jika ia selamat." Sambil berkata demikian, Bilal mengangkat pedangnya dan hendak memenggal kepala Umayyah yang selama ini penuh dengan kesombongan. Namun Abdurrahman berteriak, "Bilal, jangan. Dia adalah tawananku." "Tawanan? Perang ini belum selesai. Lihatlah pedangnya masih berlumuran darah kaum muslimin." Bilal menjawab dengan nada keheranan dan mengolok-olok. Sebelum ini Umayyah telah mengolok-oloknya sepuas-puasnya. Bilal merasa tidak mampu menggagalkan perlindungan saudara seagama Abdurrahman bin Auf kecuali dengan bantuan yang lain. Ia berteriak keras, "Wahai para pembela agama Allah, ini dia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan aman jika dia selamat." Kaum muslimin dengan pedang masih berlumuran darah segera berdatangan. Mereka mengepung Umayyah. Dalam kondisi seperti ini, Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, ia tidak sempat menyelamatkan bajunya yang terkoyak karena desakan orang-orang itu. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah roboh oleh tebasan pedang. Kemudian ia meninggalkannya dengan meneriakkan, "Ahad, ahad." Bukankah akan lebih utama jika Bilal memaafkan Umayyah? Menurut saya pertanyaan ini tidak tepat jika diajukan dalam kondisi seperti ini. Seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah dalam suasana yang lain, mungkin pertanyaan ini bisa kita ajukan. Dan laki-laki seperti Bilal pasti akan memberikan maaf. Lihatlah, mereka bertemu dalam sebuah pertempuran. Masing-masing ingin menghabisi lawannya. Pedang saling beradu, korban berjatuhan, kematian menjadi sangat dekat. Di saat seperti itu, Bilal melihat Umayyah yang selama ini menyiksanya habis-habisan. Bahkan setiap bagian tubuhnya masih merasakan kepedihan siksanya. Di perang itu, Bilal menyaksikan Umayyah berkelebat ke sana kemari, menebaskan pedangnya ke leher kaum muslimin. Seandainya ia punya kesempatan untuk memenggal leher Bilal, tentu ia akan melakukannya. Dalam suasana seperti inilah mereka bertemu. Tidak masuk akal kalau kita mengajukan pertanyaan, mengapa Bilal tidak memaafkannya? Waktu terus berjalan hingga tibalah peristiwa pembebasan kota Mekah. Dengan membawa 10.000 kaum muslimin, Rasulullah memasuki kota Mekah dengan membaca tahmid dan takbir. Beliau menuju Ka'bah, tempat suci yang dijejali 360 berhala oleh suku Quraisy. Yang benar telah datang, yang batil pasti menyingkir. Mulai hari ini tidak ada lagi Lata, Uja, atau Hubal. Mulai hari ini tidak seorang pun menundukkan kepalanya kepada batu dan patung. Tidak ada lagi yang mereka puja dengan sepenuh hati selain Allah, Tuhan yang maha tinggi, maha besar, dan tiada satupun yang menyerupainya. Baik, untuk pembacaan kali ini dicukupkan sekian, kita lanjutkan nanti ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.